Baik, teman-teman, terima kasih sudah datang. Pertama-tama terima kasih kepada yang sudah bisa masuk, dan saya juga ucapkan terima kasih yang belum masuk. Ya, baik. Dari gambar yang saya tampilkan ini, ketika kita merasa haus, dengan melihat air yang begitu bagus untuk bisa kita cicipi, terlihat sebuah gelas yang begitu kotor. Melihat gelas yang begitu kotor, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, teman-teman, betul, yang kita lakukan adalah kita harus membersihkan gelasnya dulu sebelum kita menggunakannya untuk minum air tersebut. Nah, teman-teman, artinya apa, teman-teman? Artinya izinkan saya untuk menyampaikan kepada teman-teman sebelum teman-teman mendengar atau menyimak materi yang kita pelajari selama kurang lebih 1 jam ke depan. Izinkan semua masalah teman-teman, izinkan semua problem untuk ditinggalkan sementara. Ditinggalkan sementara semua problem yang teman-teman alami, agar apa yang saya sampaikan malam ini, saya sampaikan 1 jam ke depan ini bisa diterima dengan baik. Bisa diterima dengan baik. Baik, teman-teman, kita akan masuk pada materi, Kita akan masuk pada materi yang teman-teman, kalau kita melihat dari konsep, pajak itu rupanya itu berasal dari bahasa Jawa, Itu rupanya itu berasal dari bahasa Jawa, yang dulu orang bilang itu adalah ajek, ajek. Yang artinya itu adalah apa? Yang artinya adalah tetap. Dengan perubahan zaman, ajek ini akan beranjak, merubah pelafalannya menjadi pajak. Nah, ajek itu apa? Ajek itu adalah upeti, upeti atau simbol kehormatan dari siapa? Dari masyarakat kepada raja. Itu zaman dulu, itu zaman dulu. Kita mulai berangkat dari dulu. Nah, dengan pelafalan dirubah dalam Kamus Bahasa Indonesia, pajak ini menjadi pajak. Pajak ini menjadi pajak. Kalau dulu, zaman dulu yang masih kerajaan, masyarakat wajib untuk menyerahkan upeti kepada raja, sebagai simbol apa? Simbol kesetiaannya kepada raja atau pengabdiannya kepada raja. Nah, sekarang kalau modern ini, maka akan dirubah menjadi iuran yang dibayarkan oleh rakyat atau pelaku bisnis atau penyedia barang publik yang disediakan. Nah, artinya apa? Artinya semua rakyat Indonesia khususnya atau seluruh dunia pasti mengenal yang namanya pajak, pasti mengenal yang namanya iuran yang bersifat wajib kepada negara. Setelah kita memahami sejarahnya atau konsep awalnya terbentuk namanya pajak, maka kita harus memahami apa itu pajak, kan gitu ya. Pajak. Nah, apa itu pajak? Sorry, saya nyambi admin. Apa itu pajak? Teman-teman, pajak itu adalah iuran wajib, Sederhananya adalah pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang tidak memperoleh imbalan secara langsung. Ini adalah unsur-unsur
ya, unsur-unsur dari pajak, ya, yang dimana tadi saya katakan ada iuran wajib. Nah, unsur-unsurnya ada iuran kepada negara, dapat dipasahkan, ya, dan berdasarkan undang-undang. Dan yang berikutnya adalah tidak mendapatkan imbalan yang pasti secara langsung. Yang berikutnya juga digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah unsur, ya, unsur yang terkandung dalam pengertian pajak. Kurang lebih ada lima unsur yang terkandung atau yang ada dalam yang saya ambil, saya ringkas, yang ada dalam pengertian pajak. Nah, kalau kita bayar pajak fungsinya untuk apa, kan gitu ya? Yang pertama adalah fungsinya untuk apa? Fungsi penerimaan, ya, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Nah, kalau tidak ada pajak, maka bagaimana ekonomi kita ini bisa maju? Bagaimana pembangunan bisa terselesaikan oleh pemerintah? Kedua adalah fungsi yang mengatur, ya, fungsi mengatur. Dia katakan apa? Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, ya, dimana nanti kita akan membahas terkait dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Habis itu ada barang mewah, ada minuman beralkohol, ada pajak restoran, ada pajak iklan, dan sebagainya. Ya. Fungsi yang ketiga adalah terkait dengan fungsi retribusi. Ya. Nah, fungsi retribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Ya. Sehingga teman-teman, ya, yang berikutnya adalah fungsi terkait dengan demokrasi. Ya, fungsi demokrasi adalah fungsi kita ketahui demokrasi adalah kebersamaan. Ya, fungsi gotong royong. Nah, setelah kita memahami fungsi pajak, baru kita beranjak terkait dengan apa sih hukum pajak itu. Kan gitu ya. Dari pajak, habis itu fungsi, unsur-unsur yang ada dalam pengertian pajak, habis itu terkait dengan apa? Terkait dengan hukum pajak itu sendiri. Ya, karena topik kita adalah hukum pajak, maka kita harus pahami apa yang dimaksud dengan hukum pajak. Ya. Hukum pajak, ya, yang pertama dia katakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Ya. Yang kedua dia katakan adalah hukum yang hidup. Ya, hukum pajak itu adalah hukum yang hidup karena senantiasa mengikuti perkembangan sosial. Ya. Ketiga adalah ternyata hukum pajak itu bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan, ya, hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Itu yang ketiga. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami terkait dengan apa itu hukum pajak, ya, maka kita akan coba mengkaitkan atau mensinkronkan dengan apa? Dengan hukum-hukum yang lain. Karena coba kita lihat di bagian ketiga. Nah, setelah kita memahami, ya, memahami tadi adalah apa itu hukum pajak. Nah, coba kita mensinkronkan terkait dengan bagian ketiga, di mana dia katakan adalah hukum pajak itu bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Nah, coba kita sinkronkan. Yang pertama adalah coba kita bandingkan antara hukum pajak dan hukum perdata. Ya.
Nah, coba kita bandingkan. Ya. Di mana dia katakan adalah Pak, hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar apa? Kematian, kelahiran, terus keadaan seseorang terkait dengan tentang kekayaannya, serta atas dasar perbuatan dalam jual beli, sewa menyewa yang diatur dalam hukum perdata atau hukum privat. Nah, ternyata dia katakan hukum pajak itu adalah hukum pajak itu spesialis dari hukum perdata. Nah, contohnya apa? Contohnya di pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang domisili. Dia katakan apa? Hukum pajak menetapkan secara tersendiri apa yang dimaksud dengan domisili yang disebut dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang berikutnya teman-teman, ketika kita membandingkan hukum pajak dan hukum perdata, yang berikutnya adalah kita coba bandingkan terkait dengan poin yang ketiga tadi, dengan hukum apa? Hukum pidana. Hukum pidana. Ternyata dia katakan apa? Terdapat sanksi pidana. Terhadap apa? Terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perpajakan. Kita melihat contoh pasalnya di situ adalah contoh pasal 322 dan juga diatur dalam KUP ketentuan umum dan tata cara perpajakan di pasal 41. Sama-sama mengatakan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Yang kedua juga pemalsuan terkait dengan pemalsuan laporan pajak. Di hukum pidana diatur di pasal 263. Kalau di KUP di huruf B itu di pasal 39 ayat 1. Nah, yang kedua dia katakan apa? Ketentuan KUP KUHP yang mengancam sanksi tindak pidana di bidang perpajakan. Yang dimana di situ adalah ada kurang lebih tiga pasal. Ada pasal 206 tentang penyuapan, ada pasal 36A, ada 3 pasal 36A ayat 4 dan ayat 3. Setelah kita melihat atau membandingkan antara hukum pajak dengan hukum pidana, yang berikutnya adalah terkait dengan hukum pajak dengan hukum tata usaha negara. Dia katakan apa di sana? Seperti diketahui bahwa semua keputusan para pejabat di bidang perpajakan adalah merupakan ruang lingkup hukum administrasi negara. Terkait dengan keputusan-keputusan itu merupakan apa? Merupakan ruang lingkup dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Sehingga jika terjadi sengketa perpajakan, semestinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 menjadi domain kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini adalah tiga hukum lain yang saya kaitkan atau yang sama yang sama-sama mengatur terkait dengan pajak. Yang pertama teman-teman apa? Yang pertama adalah hukum perdata. Yang kedua adalah hukum pidana. Yang ketiga adalah hukum tata usaha negara. Nah teman-teman, setelah kita memahami atau mengkonversikan atau menyamakan atau membandingkan hukum pajak dengan hukum yang lain, maka kita selanjutnya adalah kita harus mengerti atau memahami terkait dengan pemungutan. Nah, kita harus pahami lagi pemungutan pajak. Nah, ini adalah undang-undang yang mengatur
terkait dengan pemungutan pajak. Nanti teman-teman bisa cek, mungkin saya kurang update, mungkin ada yang pembaruan atau ada perubahan ya. Nanti dicek kembali ya. Ini adalah kurang lebih yang saya ambil adalah ada 9 undang-undang yang mengatur terkait dengan pemungutan pajak. Ya, apa sih syarat dari pemungutan pajak itu? Atau pertanyaan, atas dasar apa pemerintah itu memungut pajak? Ya, sebenarnya atas dasarnya apa? Atas dasar diperintah dalam undang-undang atau sudah ditetapkan dalam undang-undang. Ya. Kita melihat syarat pemungutan pajak itu yang pertama itu adalah terkait dengan syarat keadilan. Syarat keadilan. Ya. Syarat keadilan ini yang menyatakan apa? Pemungutan pajak itu harus berlandaskan keadilan. Baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Ya. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Karena harus dipenuhi. Contohnya apa? Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Ya. Contoh yang kedua adalah dia katakan apa? Setiap warga negara memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetor pajak. Oke, lanjut teman-teman. Ya. Syarat yang kedua adalah terkait dengan syarat ekonomis. Syarat yang kedua adalah terkait dengan syarat ekonomis. Ya. Dia katakan apa di sana? Pemungutan pajak itu harus dapat menjaga keseimbangan hidup ekonomi. Jangan sampai, yang perlu dilihat teman-teman. Ya. Jangan sampai pemungutan pajak terhadap seseorang dan orang tersebut jatuh miskin. Nah, syarat yang ketiga teman-teman ya. Terkait dengan syarat yang ketiga adalah syarat sederhana. Ya. Dia katakan apa? Sistem pemungutan pajak itu harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kenapa? Kalau sistemnya sederhana, syaratnya sederhana, semua orang itu mendorong untuk melakukan pembayaran pajak. Kalau dia tidak tahu syaratnya atau syaratnya berbelit-belit, maka orang menjadi malas. Saya nggak tahu syaratnya seperti apa. Kok saya dituntut untuk bayar? Ya. Yang terakhir teman-teman ada syarat finansial. Ya. Yang terakhir adalah syarat finansial. Dia katakan apa? Fungsi pajak itulah sebagai penerimaan negara, maka biaya pemungutan tidak boleh lebih besar penerimaan pajak itu sendiri dan harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Apa artinya teman-teman? Ya, fungsi dia katakan itu apa? Penerimaan pajak atau biaya pemungutan itu tidak boleh lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Oke teman-teman, ya. Setelah kita memahami syarat, maka selanjutnya ya kita akan memahami terkait dengan apa? Asas. Ya. Asas pemungutan pajak. Adam Smith mengungkapkan itu ada 5 asas yang harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang perpajakan. Nah, yang pertama terkait dengan equity dia katakan apa? Pemungutan pajak harus bersifat final dan adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuannya. Ya, adil dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbang untuk pengeluaran pemerintah. Nah, kita akan coba melihat yang kedua. Dia katakan Passertaiti, ya. Dia kata penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Oke. Nah, yang kedua terkait dengan konvensi.
Di sini dikatakan apa? Kapan wajib pajak itu harus membayar? Ya, sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Misalnya saat wajib pajak memperoleh penghasilan, itu contoh. Ya. Ya. Yang berikutnya teman-teman terkait dengan apa? Asas terkait dengan asas ekonomi. Ya. Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin. Ya, sehingga teman-teman setiap kali dapat gaji pasti ada potongan pajak, ya. Nah, yang berikut adalah terkait dengan asas keadilan. Ya, asas keadilan dikatakan apa? Asas yang dalam prinsip perundang-undang pajak maupun dalam pelaksananya harus dipegang teguh. Ya, memang teman-teman keadilan itu sulit ya. Tapi setidaknya harus harus sesuai dengan undang-undang dan tetap berpegang teguh pada undang-undang yang mengatur terkait dengan pemungutan pajak. Ya. Yang berikutnya adalah teman-teman, ya tinggal 2 slide, tinggal 2 materi lagi, ya. Saya akan lewat. Oke, ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan teori pendukung pemungutan pajak. Loh, Pak, kok ada teori-teori yang mendukung pemungutan pajak? Iya, ada. Ya. Ada 5 teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Kok ada teori asuransi yang mendukung pemungutan pajak? Ya, karena dia sana mengatakan apa? Menyamakan pembayaran pajak itu dengan membayar premi asuransi. Yang kedua adalah teori kepentingan. Di sana dia katakan apa? Memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dan tugas pemerintah. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindungi dibebankan kepada masyarakat dengan membayar pajak. Ya enak ya. Jadi semua pengeluaran dari pemerintah itu adalah dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat. Ya. Sehingga tadi kembali ke pengertian, di mana ada unsur pengertian tadi di sana apa? Unsur pemaksaan. Ya, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Lalu imbalannya apa? Ya, imbalannya adalah imbalan yang kalian dapat terkait dengan pelayanan publik. Yang kalian dapat itu apa? Pelayanan publik. Yang berikutnya adalah apa? Asas daya pikul. Ya, asas daya pikul dia katakan apa? Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Berupa apa? Berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Ya. Yang berikut asas bakti. Ya. Asas bakti juga disebut dengan teori kewajiban pajak mutlak. Ya. Di mana di teori itu dia mengatakan apa? Negara mempunyai hak mutlak untuk apa? Untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak itulah sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Nah, yang terakhir terkait dengan asas daya beli. Ya, asas daya beli dia mengatakan apa? Mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan. Dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara sehingga menitik beratkan pada fungsi mengatur. Oke, teman-teman ya. Satu lagi materi yang saya akan sampaikan di sekarang sebelum saya tutup ya, terkait dengan macamnya hukum pajak. Ada 2 macam hukum pajak. Yang pertama adalah hukum material. Nah, apa itu hukum material, Pak? Ya, kan gitu ya. Hukum material itulah norma-norma yang menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan keadaan, menerangkan perbuatan, peristiwa hukum, subjek pajak, tarif, dan sebagainya.
Itu hukum material. Nah, yang kedua adalah hukum formil. Nah, hukum formil itu untuk apa? Bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum material. Jadi hukum formil itu adalah pelengkap dari material. Agar hukum materialnya itu dapat terlaksana, maka muncullah hukum formil. Ya, yang dimana di sana ada 3 poin utama. Ada tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak. Ada hak-hak fiskus sebagai pengawas. Yang terakhir adalah kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Ya, teman-teman, mudah-mudahan masih semangat. Ya, 15 menit lagi kita sudah selesai. Ya, mudah-mudahan masih semangat. Ya, inilah materi kita hari ini. Kita membahas yang pertama adalah konsep perpajakan. Habis itu adalah unsur-unsurnya apa, pajak itu apa, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum pajak itu apa aja. Oke. Ada yang makan ya? Kalau ada yang masih makan, tolong kirim ke sini dong. Mbak Mary makannya sudah selesai ya? Monggo Mas. Jadi, ya mau tanya, untuk terkait pajak, apabila kita ini sebagai pengusaha, namun seginya perorangan Pak, kita ini ada tunggakan pajak, namun kita meninggal. Nah, apakah ketika kita meninggal, kita ini tetap ditagih pajak atau dapat dispensasi atau dianggap lunas Pak? Terima kasih, mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya langsung tanggapi ya. Saya langsung tanggapi aja. Ya, dari pertanyaan dia Mas Hendra, dia katakan gini teman-teman. Ya, Pak, kalau saya pengusaha tapi pribadi, ya, saya punya utang pajak. Nah, jika saya meninggal, apakah ada dispensasi atau dianggap lunas? Oke, pertanyaannya sangat menarik. Terima kasih Mas Hendra. Ya, saya lempar ke teman-teman yang lain. Mas Richard, mungkin bisa nanggapi sebelum saya nanggapi. Atau yang lain. Ini menarik ya. Sepertinya dilunaskan sepertinya. Oke. Terima kasih. Ya, sebagaimana ya yang kita pelajari tadi, yang saya bahas tadi ya, karena ini adalah sifatnya wajib. Mas Hendra ya. Kalau namanya pajak itu tidak ada yang namanya langsung dihapus. Kalau dispensasi boleh, ya. Dispensasi ada, ya. Dispensasi ada, tapi bukan berarti tidak dilunasi. Kalau terkait dengan dispensasi ada, karena kita meninggal ya, ini kasusnya meninggal gitu kan ya, meninggal. Apakah utangnya di dispensasi atau dihapus? Saya katakan tidak dihapus. Tapi dispensasi boleh, ya, bisa kita dapatkan dispensasi, ya. Tapi yang jelas adalah pertama-tama itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Richard itu adalah dilunasi. Siapa yang melunasi? Yang melunasi adalah siapa? Ahli waris. Siapa ahli waris? Ada istri, ada anak. Itu adalah ahli waris. Selama mereka masih mampu untuk bayar pajak yang terutang itu, maka harus dilunasi. Nah, maka kembali tadi, dia katakan ada asas. Tidak boleh pemungutan pajak itu sampai menjatuh miskin orang tersebut. Kan gitu ya. Ya, karena kita dilindungi dengan asas tersebut, maka kita punya hak untuk memperoleh apa? Memperoleh dispensasi. Oke, itu Mas Hendra, semoga bisa terjawab. Oke, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Namun apabila ini Pak, ya, orang tersebut bujang, ahli warisnya tidak ada Pak, bagaimana Pak gitu? Hidup sebatang kara gitu kan ya? Ya benar Pak, namun dia pengusaha Pak. Hidup sebatang kara. Kalau dia hidup sebatang kara, pengusaha di perusahaannya, di usahanya tersebut kan ada orang-orang yang dipercaya.
ya, meskipun dia tidak punya ahli waris, tapi ada seorang pengelola di sana. Entah itu manajernya atau siapa aja di sana. Ya. Orang-orang tersebut yang bisa menyelesaikan. Itu, ya. Kecuali kalau kabur ya. Kabur dan hartanya dibawa semua gitu kan ya. Siap, Selama Bapak sudah cukup hartanya jelas. ya, selama hartanya masih ada, maka masih punya kewajiban kita untuk bayar. Ya, cuman itu tadi ya, kita punya hak untuk minta dispensasi. Oke, begitu ya Mas Hendra. Bapak siap. Sangat jelas sekali penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya minta 2 lagi kayaknya ya, 2 lagi. Saya, Pak Petrus. Ya, Pak Hendra. Sorry, Pak Risat. Silakan. Ini ada pengalaman juga. Saya mau tanya ini kan terkait pekerjaan mengenai NPWP ya Pak ya. Siap. Saya ini sudah boleh dikatakan pensiun dini dari perusahaan. Siap. Biasanya setiap tahun kalau mengenai pajak ada SPT dan sebagainya. Tapi setelah saya pensiun dini ini, seperti yang dijelaskan tadi, saya sama sekali belum melaporkan bahwa saya sudah tidak bekerja. Itu gimana Pak? Okay. Apakah ada impact ke depannya dan lain sebagainya, atau suatu saat nanti ada tagihan yang gini, harta saya disita dan sebagainya, gimana? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Nah, ini teman-teman ya, ini teman-teman perlu dipelajari ya, perlu diingat ya, perlu dipelajari dan perlu diingat ya. Teman-teman kalau sudah punya NPWP, ketika kalian pensiun ataupun apapun itu ya, di mana kalian itu tidak lagi sebagai penerima gaji tetap, maka langkah pertama adalah apa? Langkah pertama, laporkan ke kantor pajak terdekat. Maaf saya potong sebentar. Ya. Kami ini kan dari Jakarta ya Pak ya. Waktu kalau nggak salah tahun mulai 2007 itu kami diwajibkan punya NPWP bagi yang sudah bekerja atau belum. Itu terus kalau yang untuk belum bekerja tapi sudah punya NPWP, pengalaman kami seperti itu bagaimana Pak? Apakah hanya untuk punyaan atau karena di Jakarta memang wajib. Kalau setelah saya pindah ke Jawa Timur ini, sepertinya itu masih belum berjalan dengan baik. Masih banyak yang belum punya. Gimana? Oke, teman-teman. Terkait dengan orang yang belum kerja tapi sudah punya NPWP, ya, ada memang daerah yang mewajibkan semua penduduk yang sudah memiliki KTP wajib memiliki NPWP. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, karena wajib pajak itu siapapun orangnya yang memiliki penghasilan, baik penghasilan tetap maupun penghasilan pekerja bebas, itu wajib bayar pajak. Entah itu dibayar oleh pihak lain, ya, dipotong oleh pihak lain, atau kita bayar sendiri. Ya, gunanya apa sih NPWP? Ya, gini teman-teman, kalau kita punya NPWP tapi belum punya kerja, ya, suatu saat kita diminta untuk menggarap sesuatu gitu kan ya. Kita bukan pekerja tetap, tapi kita punya NPWP, ya, kita punya NPWP, tapi suatu saat kita diminta untuk mengerjakan sesuatu, misalnya mengerjakan renovasi atau mengikuti borongan yang punya target gitu kan ya. Nah, di situ kita bisa rasakan jika kita punya NPWP maka potongannya itu lebih kecil. Ya. Sebenarnya fungsinya itu sih Pak. Sebenarnya fungsinya itu. Yang pertama memang pingin due-duean, ya. Jika suatu saat kita punya kepentingan pinjaman, ya, atau apapun, kita sudah punya, ya. Atau yang kedua adalah ketika kita diminta untuk mengerjakan sesuatu. Karena sekarang, ya teman-teman, jika kita tidak memiliki NPWP, maka pajaknya lebih besar dari tarif normal. Misalnya normalnya adalah 1,5%. Tapi karena kita tidak punya nomor pokok wajib pajak, pajak yang dikena atas hasil yang kita peroleh itu bisa-bisa sampai 4%. Lumayan besar kan? Ya, lumayan besar. Itulah memang kegunaan dari NPWP itu.
Ya. Oke, gitu ya Pak Rizat. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, satu lagi. Ya Pak, halo. Terakhir. Ya. Ya, halo. Siapa nih? Ya Pak. Selamat TV. Ya, Mas. Saya ini kan terkait Bapak dan sudah punya NPWP, tapi kartu NPWP-nya nggak saya ambil sampai sekarang, dan saya juga nggak lapor, kan ada pelaporan Pak setiap tahunnya itu apa gitu. Nah, dari perusahaan itu memang disuruh sendiri lapor, dan saya apa ya ribet gitu loh Pak, nggak bisa juga gitu. Gimana Pak? Oke. Tapi tetap gaji saya tetap berkurang gitu, gajinya itu. Oke, yang pertama ya. Terima kasih Mas Mas Fahrudin ya, atau Slamet TV ya. Oke, terima kasih ya. Pertama-tama ya, saya sarankan untuk segera diambil. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ya, meskipun Masnya tidak ngambil, itu Mas masih tetap wajib untuk lapor. Kenapa? Ya, karena sudah tercatat sebagai wajib pajak dan penerima pekerja tetap. Tetap wajib lapor. Meskipun NPWP-nya tidak di tangan. Ya, meskipun NPWP-nya tidak di tangannya Mas Slamet, tetap wajib lapor. Ya. Namun bagaimana ya? Ini nanti kesulitannya di Mas Slamet. Ya. Ketika ada pekerjaan bebas yang dimana diminta untuk fotokopi NPWP, nah di sana lah kesulitan. Mas mengatakan, saya punya NPWP, loh mana buktinya? Karena tidak ada bukti, maka mau tidak mau potongannya lebih besar. Gitu. Ya. Jadi saran saya yang pertama adalah segera diambil, yang kedua adalah tetap wajib lapor. Oke, gitu ya Mas Slamet ya. Semoga bisa terjawab. Oke. Boleh tanya sebentar, Pak? Oke, Pak Eko. Oke, saya kasih bentar waktu. Oke, sebenarnya ada yang Mas, Pak. Siapa ini? Masuk Pak Eko ya. Eko, Pak. Ya, masuk Pak Eko. Ya, monggo. Mau tanya, Pak, gini. Kan saya kan bekerja di Gresik. Ya. Sedangkan saya buat NPWP di Probolinggo. Ya. Nah, terus kan kemudian ya berjalan untuk pembayarannya kan ikut slip gaji. Ya. Nah, itu untuk katanya ada informasi kalau per tahun itu ada pemberitahuan SPT, itu bagaimana Pak? Tapi saya belum tahu apa-apa. Ya, Mas Eko dapat slip gaji tiap bulan. Ya. Saya bisa bantu jawab, Pak. Oke, ada yang bantu jawab. Siapa yang bantu jawab? Siapa? Ini terkait dengan masalahnya Mas Eko nih. Ini bisa ketawa saya nih. Oke, siapa yang bantu jawab? Di layar saya Win. Ya, silakan Mbak Wiwin. Bu Wiwin ya? Saya memang masalah NPWP termasuk juga dari kantor pajak juga sudah. Bisa di sana di aplikasi online sudah ada laporan tahunan. Oke, terima kasih Mbak Wiwit ya. Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Jadi syaratnya untuk lapor Mas Eko harus dapat yang namanya A1. Kok saya tidak dapat A1 gitu? Belum. Nah, mungkin itu yang saya kurang paham, Pak. Oke. Mas Eko, ya, kalau sudah punya NPWP dan digaji sudah dipotong pajak atau kita sudah di status kita adalah sebagai penerima pekerja tetap, segeralah minta KRD untuk A1-nya. Ya, gitu ya Mas Eko ya.
Iya Pak. Ya. Ya. Nah, minta Ya, KRD. terima kasih Pak Ya. atas jawabannya. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang lain juga yang punya pengalaman semirip dengan Mas Eko, ya, kalau punya NPWP dan setiap bulan dapat gaji dan ada slip gajinya. Tapi ini saya untuk daftar NPWP-nya individu Pak. Terus kemudian Iya. ikut perusahaan. Iya. Iya. Benar Mas Eko. Buat sendiri iya, ya, daftar sendiri, ya. Gunanya tadi untuk NPWP itu apa? Untuk apa? Untuk meringankan kita dalam pemotongan pajaknya. Ya. Jadi sekarang itu semua perusahaan ketika kita lamar kerja itu wajib dilampirkan fotokopi nomor pokok wajib pajak. Itu wajib sekarang. Ya. Kalau dulu KTP sama KK sudah. Kalau sekarang 3 itu harus jalan bersama. KTP terpenuhi. Ya, KTP, KK sampai NPWP. Ya. Gitu Mas Eko, mudah-mudahan terjawab. Oke, teman-teman. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Teman-teman. Like, comment, dan subscribe. Oke, teman-teman, saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.